Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Alfian David Rahman dari kelas 11 4 akan menjelaskan materi sejarah tentang VOC, kekuasaan Republik Batak, kekuasaan Inggris, tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Untuk mengawali materi ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang VOC. VOC adalah sebuah kongsi dagang yang didirikan pada 20 Maret 1602 yang dipimpin oleh Dewan 17 dengan tujuan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara sesama pedagang Belanda dan memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan. Kebijakan kebijakan-kebijakan yang dibuat VOC diantaranya adalah satu, Levelente, yaitu penyerahan hasil bumi dengan harga yang ditetapkan VOC. Kedua, pelayaran Honggi, yaitu pelayaran untuk mengawasi monopoli perdagangan. Ketiga adalah kontingente, yaitu kewajiban rakyat untuk membayar pajak berupa hasil bumi. Hak oktroy. Hak oktroy adalah hak istimewa yang diberikan pemerintah Belanda kepada VOC. Hak oktroy meliputi satu, memonopoli perdagangan, dua, mencetak dan mengedarkan uang, tiga, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, keempat, menyatakan perang dan damai, kelima, memiliki tentara untuk pertahanan sendiri. Kemunduran VOC dan kebangkrutan VOC. Kemunduran VOC itu akibat dari banyaknya yang korupsi, gaji pegawai yang terlalu tinggi, utang VOC yang besar, dan pendudukan Perancis di Belanda pada tahun 1795, 31 Desember 1799 VOC resmi dibubarkan. Kedua adalah kekuasaan Republik Batak di Indonesia. Pada tahun 1795, Belanda merupakan jajahan Prancis dengan penguasa yaitu Napoleon Bonaparte. Hal itu menyebabkan perubahan politik di Belanda. Untuk mengatasi masalah di Indonesia, Napoleon menunjuk Herman William Dendels sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia pada tahun 1808. Tugas dari Dendels yaitu pertama, mempertahankan Jawa dari Inggris, kedua, menghapus feodalisme, ketiga, menjadikan masyarakat Indonesia lebih dinamis dan produktif. Oh iya, kebijakan politik dan pemerintahan Herman William Dendels. Pertama, membentuk sekretariat negara. Kedua, membangun kantor pengadilan. Ketiga, mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial. Terus empat, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Kebijakan sosial dan ekonomi Herman William Dendels. Satu, mengeluarkan uang kertas. Dua, membentuk Dewan Pengawasan Keuangan. Ketiga, melakukan pemungutan pajak. Keempat, meningkatkan penanaman tanaman dan hasilnya laku di pasar global. Apa lagi ya? Oh iya. Kelima, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertanian. Masa pemerintahan Dendles hanya bertahan 3 tahun, kemudian digantikan oleh Johnson dengan tujuan untuk mempertahankan Jawa dari Inggris karena Jawa adalah kunci kemenangan. Oke, sekarang tentang Johnson. Kinerja Johnson tidak sesuai harapan, tetapi terjadi
serangan Inggris pada 4 Agustus 1811 di Batavia yang menyebabkan kekalahan dan terjadinya perjanjian tuntang. Untuk yang ketiga adalah kekuasaan Inggris. Dimulai pada 18 September 1811 yang dipimpin oleh Raffles. Prinsip Raffles yaitu oh ya, yang pertama kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Kedua, bupati sebagai pemungut pajak dihapus. Ketiga, tanah milik pemerintah. Kebijakan politik dan pemerintahan. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal. Kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan. Ketiga, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah. Keempat, menggaji dalam bentuk tunai. Kebijakan sosial dan ekonomi. Pertama, meng, oh ya, menghapus segala bentuk penyerahan wajib. Dua, menghapus sistem kerja rodi dan perbudakan. Ketiga, memonopoli garam. Keempat, menjual tanah kepada swasta dan melanjutkan penanaman kopi. Kelima, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan. Sistem sewa tanah. Petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah. Terus, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Terusnya, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Hal positif dari pemerintahan Raffles di Indonesia. Pertama, adanya buku sejarah Jawa, The History of Java. Dua, mengangkat kembali Sultan Sepuh sebagai Sultan Yogyakarta. Terus ketiga, dibangun Kebun Raya Bogor. Keempat, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldi. Kekurangan dari pemerintah Raffles yaitu tidak memberikan keuntungan bagi Inggris. Akhirnya pada tahun 1816 Nusantara dikontrol kembali oleh Belanda. Untuk materi keempat, keempat ya, adalah tanam paksa. Kekuasaan awal pemerintahan Belanda dimulai pada tahun 1816. Ya, 1816 yang dipimpin oleh Van de Bosch. Sistem tanam paksa merupakan sistem yang mewajibkan para petani pribumi untuk menanam tanaman yang bisa dijual di pasar dunia. Dengan ketentuan yaitu petani harus menyerahkan 1/5 luas tanah miliknya. Tanah yang digunakan bebas pajak, hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah. Tapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Sistem tanam paksa juga melanggar HAM karena membawa penderitaan bagi pribumi. Dari tanam paksa, Belanda mengeruk keuntungan dan kekayaan berlimpah hingga 800 juta lebih gulden. Belanda mendapat keuntungan, tapi rakyat pribumi mendapat penderitaan. Dari hal itu menimbulkan pro kontra di kalangan elit Belanda. Lalu pada tahun 1860, 1860 terbit buku yang mendorong pro kontra tentang tanam paksa. Salah satu bukunya berjudul Max Havelaar yang ditulis oleh Douwe Dekker. Secara bertahap, sistem tanam paksa dihapus dan digantikan oleh sistem usaha swasta. Tetapi sistem usaha swasta tetap membawa penderitaan bagi rakyat. Untuk yang kelima, materinya adalah politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia
mulai terbuka supaya perekonomian terdorong. Ah, apalagi ya? Kebijakan di politik pintu terbuka diantaranya yaitu pertama, sistem tanam paksa dihapuskan, dua, perekonomian diserahkan ke swasta, tiga, pemerintah kolonial hanya sebagai pengawas saja, empat, ditandai dengan keluarnya UU Ag, Ag- apa ya? UU Ar, oh ya, UU Agraria dan UU Gula. Untuk pelaksanaannya dibuatnya perkebunan tembakau, tebu, kina, karet, kelapa sawit, dan teh di Nusantara. Salah satu dampak positif pintu terbuka bagi Belanda diantaranya adalah mendapat keuntungan yang besar kepada kepada pihak swasta, Belanda, dan pemerintah kolonial. Untuk keenam dan yang terakhir adalah politik etis. Politik etis itu bisa disebut politik balas budi. Program politik etis itu dibagi menjadi tiga, yaitu edukasi, emigrasi, dan irigasi. Tapi politik etis juga terjadi penyimpangan. Di antaranya adalah satu, dalam bidang edukasi adanya diskriminasi dalam pendidikan. Terus yang kedua, dalam bidang emigrasi, eh, malah bukan ya, dalam bidang emigrasi malah bukan meratakan persebaran penduduk, tetapi tujuannya untuk memenuhi tenaga kerja di luar Jawa. Ketiga, dalam bidang irigasi, malah hanya untuk mengairi perkebunan Belanda. Dampak dari politik etis bagi Indonesia itu diantaranya adalah satu, pembangunan sapras yang menunjang pertanian. Terus yang kedua, pembangunan sarana transportasi. Terus ketiga, munculnya kaum terpelajar. Terus keempat adalah pemerataan penduduk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang VOC. Terus tentang VOC, kekuasaan Republik Batak, terus kekuasaan Inggris, tanam paksa, politik pintu terbuka, dan politik etis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.